Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan tentunya dalam keadaan baik dan bahagia semuanya. Rekan-rekan mahasiswa semua, berjumpa lagi dengan saya dalam diskusi mata kuliah Hukum Tata Negara, di mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni dengan materi tentang sejarah dan perkembangan hukum tata negara di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Sebelum kita membahas lebih jauh, perlu kita pahami bahwa sejarah dan perkembangan hukum tata negara Indonesia merupakan perjalanan panjang dalam mencari format ideal bagi organisasi kekuasaan negara. Rekan-rekan mahasiswa bahwa materi ini akan mengulas tentang bagaimana konstitusi dan sistem ketatanegaraan kita bertransformasi dari masa kemerdekaan hingga era reformasi saat ini, guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang demokratis berdasarkan prinsip supremasi hukum. Definisi dan urgensi hukum tata negara. Bahwa hukum tata negara pada dasarnya merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi negara serta hubungan antar lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan. Artinya bahwa mempelajari sejarah perkembangan bidang hukum ini menjadi sangat krusial karena setiap perubahan konstitusi di Indonesia selalu mencerminkan respon terhadap kebutuhan zaman serta upaya bangsa dalam memperbaiki sistem pemerintahan agar lebih stabil dan akuntabel bagi seluruh rakyat. Masa awal kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI atau yang kita kenal dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 ini menjadi tonggak pertama sejarah hukum tata negara Indonesia yang berdaulat. Dalam naskah aslinya, bahwa konstitusi ini memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada presiden sebagai pemegang mandat kekuasaan pemerintah. Namun sistem ini masih bersifat darurat dan belum sepenuhnya dapat diimplementasikan karena fokus bangsa saat itu masih tertuju pada upaya mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer. Dinamika perubahan menuju sistem parlementer. Perlu kita ketahui bahwa meskipun Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem presidensil, tuntutan politik di awal kemerdekaan memicu lahirnya Maklumat Wakil Presiden nomor 10 yang mengubah peran KNIP menjadi lembaga legislatif. Bahwa perubahan ini secara de facto mengubah sistem pemerintahan Indonesia menjadi parlemen, di mana para menteri mulai bertanggung jawab kepada parlemen dan bukan kepada presiden. Sebuah pergerakan fundamental yang menandai eksperimen pertama Indonesia dalam berdemokrasi liberal. Selanjutnya, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949. Sebagai hasil dari kesepakatan konferensi meja bundar, Indonesia terpaksa mengubah bentuk negaranya dari kesatuan menjadi federasi di bawah naungan Konstitusi RIS tahun 1949. Dalam masa singkat ini, kedaulatan terbagi di antara negara-negara bagian dan sistem pemerintah tetap dijalankan secara parlemen. Namun, keberlakuan hukum tata negara federal ini tidak bertahan lama karena keinginan kuat dari berbagai daerah untuk kembali bersatu dalam wadah negara kesatuan. Selanjutnya, era UUDS 1950 dan kegagalan konstituante. Setelah bubarnya RIS, Indonesia menggunakan UUDS 1950 yang secara formal mengembalikan bentuk negara kesatuan, namun tetap mempertahankan sistem parlemen murni. Pada periode ini, dicatat dalam sejarah sebagai masa ketidakstabilan politik yang luar biasa karena seringnya terjadi pergantian kabinet dan kegagalan lembaga konstituante dalam menyusun konstitusi tetap, yang pada akhirnya memicu kebuntuan politik nasional. Selanjutnya, masa demokrasi terpimpin dan dominasi eksekutif. Dikeluarkannya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 menjadi instrumen hukum yang memberlakukan kembali UUD 1945 dan mengakhiri era parlemen. Namun, praktik hukum tata negara pada masa ini justru melahirkan konsep demokrasi terpimpin yang menempatkan presiden sebagai pusat kekuasaan mutlak, di mana lembaga-lembaga tinggi negara seperti DPR dan MPR tunduk di bawah kendali eksekutif, yang secara jelas menyimpang dari semangat pembatasan kekuasaan dalam konstitusi. Selanjutnya, hukum tata negara di bawah rezim Orde Baru. Pada pemerintahan Orde Baru, menjanjikan pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik atas penyimpangan masa sebelumnya. Pada periode ini, dicatat dalam sejarah sebagai masa ketidakstabilan politik yang luar biasa karena seringnya terjadi pergantian kabinet dan kegagalan lembaga konstituante dalam menyusun konstitusi tetap, yang pada akhirnya memicu kebuntuan politik nasional.
Namun ternyata, dalam perkembangannya, tatanan hukum tata negara justru digunakan untuk melegitimasi kekuasaan eksekutif yang otoriter melalui penyederhanaan partai politik dan kontrol ketat terhadap lembaga yudikatif. Sehingga prinsip saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara ini tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya era reformasi dan amandemen konstitusi. Runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 membuka jalan bagi perubahan besar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia melalui 4 tahap amandemen UUD 1945. Proses amandemen ini secara radikal menata ulang hubungan antar lembaga negara dengan membatasi masa jabatan presiden, memperkuat kewenangan legislatif, serta menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman guna mencegah kembalinya praktik pemerintahan yang sentralistik dan diktator. Selanjutnya konsolidasi demokrasi dan lembaga negara baru. Pasca amandemen, wajah hukum tata negara Indonesia diperkaya dengan kehadiran lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah, dan Komisi Yudisial. Kehadiran lembaga-lembaga ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk menjaga konstitusionalitas undang-undang dalam memastikan bahwa setiap praktik kekuasaan di Indonesia selalu selaras dengan prinsip negara hukum serta perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara. Rekan-rekan mahasiswa, kesimpulan dari materi sejarah dan perkembangan hukum tata negara di Indonesia menunjukkan sebuah evolusi yang dinamis dari sistem yang bersifat sentralistik menuju sistem yang lebih demokratis dan transparan, bahwa perjalanan panjang sejak kemerdekaan hingga era reformasi telah membuktikan bahwa konstitusi merupakan dokumen hidup yang terus menyesuaikan diri dengan tuntunan zaman serta kebutuhan bangsa untuk membatasi kekuasaan penguasa. Maka, melalui serangkaian perubahan mendasar, terutama amandemen UUD 1945, Indonesia kini telah memiliki pondasi ketatanegaraan yang lebih kokoh dengan adanya mekanisme saling mengawasi antar lembaga negara dan perlindungan hak asasi manusia yang lebih terjamin. Bahwa keberadaan lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi ini menjadi bukti nyata komitmen bangsa untuk senantiasa menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam menjalankan kehidupan bernegara. Dengan demikian, bahwa memahami sejarah ini bukan sekedar menengok masa lalu, melainkan upaya untuk memastikan bahwa praktik ketatanegaraan di masa depan tetap berada dalam koridor hukum yang adil dan mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian pemaparan materi tentang sejarah dan perkembangan hukum tata negara di Indonesia. Semoga rekan-rekan mahasiswa dapat memahami materi secara utuh. Sehingga dengan materi ini, semoga dapat menambah warna dan wawasan kita tentang sejarah dan perkembangan hukum tata negara di Indonesia. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan untuk update materi-materi selanjutnya.